Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari HRD Himalayan Airlines ingin menjelaskan tentang program training untuk flight attendant dan PR. Pertama-tama adalah program training untuk flight attendant yang akan dibawakan oleh Stefan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Stefan yang bertugas membuat program training pertama untuk training flight attendant. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dua jenis training yang akan diberikan pada training flight attendant. Seperti yang terlihat pada PowerPoint, bahwa training yang akan diberikan ada dua tipe, yaitu mandatory dan non-mandatory. Training mandatory adalah training yang wajib dipelajari oleh setiap flight attendant, di mana training ini biasanya dilakukan dengan praktik di dalam pesawat. Trainee akan belajar tentang segala prosedur dalam pesawat, mulai dari masuk hingga tiba di tempat tujuan, sehingga mereka dapat menghadapi segala situasi krisis dengan baik dan dapat melakukan cara penyelamatan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara training non-mandatory adalah training sampingan yang akan menunjang kinerja pelayanan flight attendant ketika bekerja langsung. Dan untuk program pertama, saya akan membahas beberapa training non-mandatory yang akan diberikan. Poin pertama adalah tentang pengetahuan penerbangan. Hal ini penting untuk dimiliki oleh setiap flight attendant karena mereka harus bertanggung jawab selama penerbangan berlangsung, baik kepada tamu maupun kepada perusahaan. Pengetahuan ini berupa materi dan bukan praktik, karena sebelum melakukan praktik, ada baiknya setiap trainee mengerti terlebih dahulu mengenai dasar-dasar seperti cara menggunakan sabuk pengaman, cara memakai pelampung, dan lain sebagainya. Dan untuk menjalani program ini, pertama-tama kami akan membentuk tim trainee yang akan dibimbing oleh senior berpengalaman. Senior ini dapat membantu setiap trainee dalam memberikan semua pengetahuan dasar. Lalu kami akan mengadakan seminar dengan topik yang membahas mengenai dasar-dasar pengetahuan penerbangan dengan narasumber terpercaya. Harapan kami adalah agar mereka dapat belajar dengan baik lewat seminar tersebut. Kemudian training selanjutnya yang akan kami berikan adalah tentang P3K di penerbangan. Ini merupakan dasar-dasar mengobati luka kecil, darah, atau keadaan lainnya yang perlu penanganan darurat. Isi kotak perlengkapan ini biasanya seperti obat merah, alkohol, obat sakit mah, dan lain sebagainya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ini sebaiknya juga dipahami oleh flight attendant, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka flight attendant harus diberikan training agar mengerti cara memanfaatkan perlengkapan P3K yang berada di pesawat apabila dibutuhkan. Untuk menjalani program ini, selain mendapat pelajaran dari senior, kami juga akan mendaftarkan trainee untuk mengikuti workshop atau lokakarya mengenai penanganan pertama pada kecelakaan, agar trainee mendapat informasi sekaligus praktik sehingga dapat menunjang kinerjanya selama penerbangan. Training selanjutnya adalah mengenai peraturan-peraturan dalam pesawat. Selain cara penyelamatan, flight attendant juga harus paham mengenai yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di pesawat. Sebagai contoh, flight attendant harus paham bahwa tidak sebaiknya penumpang menaruh makanan dengan bau menyengat di dalam tas karena akan mengganggu penumpang lain dan lain sebagainya. Karena itu, training ini dibutuhkan agar flight attendant mampu menemukan solusi apabila ada yang melanggar peraturan dalam pesawat. Untuk mendukung berjalannya training ini, kami akan memberikan buku panduan serta meminta bantuan senior agar dapat menjawab setiap pertanyaan dari trainee mengenai peraturan-peraturan dalam pesawat. Sehingga trainee mendapat pelajaran dari seseorang yang memang sudah berpengalaman menjadi flight attendant. Dan poin terakhir adalah bahasa Inggris untuk penerbangan. Karena Himalaya Airlines mendukung long haul flight atau penerbangan luar negeri, maka dasar-dasar berbahasa Inggris sudah sepantasnya dipelajari oleh flight attendant. Flight attendant sebaiknya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih agar dapat berkomunikasi dengan baik bersama para penumpang yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Untuk mendukung berjalannya kegiatan ini, kami akan memberikan waktu 2 jam per hari bagi para trainee untuk menjalani kelas bahasa Inggris untuk penerbangan yang akan dibawakan oleh pengajar bahasa Inggris, sehingga informasi dan ilmu yang diterima oleh trainee tidak perlu diragukan lagi. Sekian program training flight attendant yang pertama, selanjutnya Stephanie akan menjelaskan mengenai program training yang kedua. Terima kasih, Stefan. Saya Stefani akan menjelaskan program training flight attendant non-mandatory yang kedua. Untuk training pertama, akan diberikan pengetahuan tentang table manner. Table manner adalah aturan atau etika yang digunakan ketika sedang makan. Hal ini juga mencakup mengenai penggunaan peralatan makan serta etika yang ada dalam menyajikan makanan. Pengetahuan tentang table manner penting agar mereka dapat mengerti cara menjamu maupun dijamu saat makan, percaya diri dan tidak merasa canggung saat melayani dan makan bersama, serta mampu mencerminkan sikap sopan dan beretika yang baik di hadapan orang lain, terutama dalam melayani tamu. Untuk training pertama ini akan dipimpin oleh senior yang sudah berpengalaman. Senior akan memberikan penjelasan teori tentang table manner dan akan langsung praktek bersama. Akan ada yang berperan sebagai pelayan dan akan ada yang berperan sebagai tamu. Kemudian kedua peran ini akan dilakukan bergantian agar semua peserta dapat mengerti posisi sebagai pelayan dan sebagai tamu.
Selanjutnya, untuk training kedua, peserta akan diberikan pengetahuan mengenai grooming attitude. Grooming attitude adalah aturan atau cara seseorang dalam berpenampilan, mulai dari cara berpakaian sampai tutur kata, dan berperilaku sopan santun. Hal ini penting untuk flight attendant karena penampilan yang rapi dan menarik dapat mencerminkan kepribadian seseorang, dan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang pesawat sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Sehingga hal ini merupakan suatu keharusan agar memberikan kesan yang positif pada pertemuan pertama dan selanjutnya. Untuk training kedua ini, peserta laki-laki dan perempuan akan dipisah, dan training ini akan dipimpin oleh senior berpengalaman dengan bekerja sama dengan beauty local brand untuk cara menata penampilan yang baik dan benar. Kemudian training selanjutnya adalah in-flight service. Flight attendant akan belajar memberikan pelayanan dalam pesawat, mulai dari masuk pesawat sampai dengan keluar pesawat. Contohnya seperti memberitahu penumpang untuk duduk di tempat sesuai dengan nomor seat-nya, simulasi penggunaan sabuk pengaman, oksigen, pintu-pintu darurat, dan letak kamar mandi, serta servis untuk memberikan makanan dan minuman. Training ini akan dilakukan 3 hari berturut-turut dengan pembelajaran teori dan praktek, serta hari terakhir akan dilakukan tes untuk menilai tingkat pemahaman peserta dalam teori maupun praktek. Peserta juga akan diberikan buku panduan mengenai in-flight service agar peserta dapat mempelajarinya lebih dalam lagi dari buku tersebut. Setelah peserta mempelajari dasar table manner, grooming attitude, dan in-flight service, peserta akan mengikuti training yang terakhir yaitu service excellence. Service excellence adalah pelayanan prima terhadap konsumen. Hal ini dibutuhkan flight attendant agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab masalah atau pertanyaan pelanggan agar konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan. Untuk mendukung berjalannya kegiatan ini, kami akan bekerja sama dengan perusahaan Value Consult sebagai pemberi jasa profesional dalam bidang service excellence. Kegiatan ini juga akan diberikan modul yang dapat dipelajari oleh para peserta, studi kasus, dan mini games untuk memberikan simulasi kondisi pekerjaan, untuk memudahkan dan memaksimalkan penyerapan materi, dan pada akhir kegiatan, peserta mendapatkan sertifikat sebagai keikutsertaannya dalam training tersebut. Sekian program training flight attendant yang kedua, selanjutnya Chaolong akan menjelaskan mengenai program training yang ketiga. Setelah dijelaskan bagian training mandatory, di sini saya ingin mempresentasikan training mandatory bagi flight attendant. Di ruang training sendiri, para pramugari dan pramugari Himalaya Airlines ditempa kemampuannya untuk melayani penumpang di pesawat dan keselamatan penumpang. Para peserta harus mengikuti serangkaian pelatihan mandatory selama 3-4 bulan. Di lokasi pelatihan sendiri terdapat beberapa fasilitas mulai dari ruangan kelas, mock-up pesawat, dan area kolam renang untuk latihan keadaan darurat. Pada tahap pertama, para pramugari diberi pemahaman dan pengenalan cara menggunakan alat keamanan yang berada di dalam pesawat. Mereka juga diajari bagaimana memadamkan api jika terjadi kebakaran di pesawat. Selanjutnya, mereka diberi pelatihan tata cara membuka dan keluar melalui pintu darurat. Untuk keluar dari pintu emergensi, para pramugari diajari cara meluncur yang baik dan benar. Kemudian mereka juga diajari cara mengevakuasi penumpang saat dalam keadaan darurat di air. Di fase itu, mereka juga diajari cara mengembangkan dan menaiki perahu karet. Tak hanya itu, mereka juga diajari cara mengembangkan pelampung dalam waktu 10 detik. Setelah itu, mereka diajarkan bagaimana mengevakuasi penumpang ketika dalam keadaan darurat di air, termasuk cara menghadapi hewan di bawah laut seperti hiu. Secara singkat, highlight dari training kali ini adalah yang pertama, tutorial dan praktek langsung dalam pesawat peraga. Yang kedua, ada tutorial dan praktek emergency equipment, yang ketiga ada evacuation demo, yang keempat ada safety demo, dan yang terakhir ada safety on board. Usai mempraktekkan tata cara menghadapi keadaan darurat, para pramugari diminta kembali untuk melakukan evaluasi. Pelatihan emergency ini tak hanya diberikan kepada calon pramugari saja, namun para pramugari yang sudah berpengalaman wajib mengikuti training ini secara berkala. Jadi yang sudah jadi pramugari tetap mengikuti latihan ini, biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Selanjutnya saya ingin membahas training pada bagian public relation. Di sini kita terdapat 3 sesi yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sesi pertama, yaitu tujuan dari training ini agar setiap PR memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan berbagai ide, melakukan rancangan program kepada berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan sasaran organisasi, lalu ada untuk mendapatkan pengertian dan pendukungan, disertai dengan kemampuan untuk mengevaluasi perilaku masyarakat, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Materi yang diberikan pada sesi kali ini yaitu peranan public relation dalam operasi perusahaan, serta kedudukan PR dalam organisasi.
di mana para peserta akan diberikan informasi detail akan pentingnya kedudukan PR dalam organisasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang PR sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi. Khususnya hal ini mengadakan hubungan timbal balik dengan publik-publik yang berada di dalamnya, dan umumnya dengan publik-publik yang berada di luar perusahaan atau organisasi. Pada sesi ini, sistem komunikasi antar individu atau interpersonal communications diperjelas lebih dalam. Komunikasi interpribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya untuk menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Pada prakteknya, untuk kegiatan training kali ini, kita ada praktek berpasangan dan bermain peran. Dari sinilah skill interpersonal communication akan diasah dari faktor personal maupun situasional. Para peserta akan diberikan bedah kasus pada faktor personal yang mempengaruhi interaksi interpersonal, yaitu yang pertama, kesamaan karakteristik personal, lalu yang kedua, tekanan emosional atau stres. Pada sesi terakhir, kita akan memberikan training berupa kode etik IPRA atau kode etik perilaku berdasarkan sidang IPRA. Para peserta akan diberi informasi mengenai pentingnya kode etik Humas Internasional. Kode etik ini terdaftar sejak tahun 1977 di Departemen Dalam Negeri Indonesia dan telah tercatat dan diakui oleh organisasi profesional Humas Internasional yaitu IPRA. Beberapa poin selanjutnya akan diberitahu melalui seminar yang diadakan dan betapa pentingnya IPRA sesuai dengan kewenangan organisasi public relation, serta mengikuti aturan yang ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional. Yang kedua adalah diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional. Yang ketiga, dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional. Lalu yang terakhir, para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan apabila terdapat bukti bahwa di antara mereka dalam menjalankan profesi kehumasannya ternyata ada yang melanggarnya, maka hal ini sudah tentu akan mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Kevin. Selamat pagi, saya Kevin Josia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang training program kedua. Yang pertama ada manajemen krisis, dapat diartikan sebagai sebuah bentuk respon dan upaya dalam menyikapi serta memecahkan masalah dari krisis yang muncul melalui strategi manajemen krisis yang mungkin untuk dilakukan. Dan juga di mana kita dapat memprediksi krisis lainnya di masa yang akan datang dan mempersiapkan ataupun juga dapat mencegah krisis itu. Pertama-tama kami akan menjelaskan materi teori tentang manajemen krisis ini, ada prosesnya dan juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum terjadi krisis terbuat. Fungsinya itu karena kalau di suatu perusahaan pengelolaan sebuah krisis tidak baik, itu akan menyebabkan reputasi perusahaan memburuk, loyalitas customer menurun, dan kinerja karyawan juga menurun, serta memudarnya rasa percaya dalam satu sama lain di dalam perusahaan tersebut. Jadi sebuah krisis apapun itu haruslah dikelola dengan baik. Yang kedua ada corporate image identity. Adalah sebuah bentuk visual dari citra perusahaan dan identitas perusahaan. Kami akan memberikan mereka bagaimana cara membentuk opini publik, hal apa saja yang dapat membentuk sebuah citra perusahaan, dan menjelaskan sifat dari opini publik. Fungsinya untuk membentuk citra perusahaan yang baik, dan membuat identiti yang unik agar para masyarakat awam lebih mudah mengingat sebuah perusahaan hanya dari logo saja. Yang ketiga ada protokoler. Protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Kami akan memberikan materi berupa persyaratan menjadi protokoler, jenis-jenis kegiatan protokoler, aktivitas protokoler, tata cara mengatur kegiatan protokoler, dan juga bagaimana mengaplikasikan protokoler ini ke dalam public relation. Fungsi protokoler ini dapat menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain itu dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak, dan juga terciptanya upacara hikmat, megah, dan agung, serta tercipta ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Yang keempat adalah public speaking and master of ceremony. Master of ceremony adalah seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan vokal yang jelas didukung oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulisan dan bahasa tubuh. Kami akan memberikan mereka cara mempersiapkan materi dan topik, mengajarkan keterampilan public speaking, cara menggunakan body language, dan memberitahu hambatan-hambatan dalam membawakan acara dan cara mengatasinya. Dan juga ada etika, penampilan, sikap mereka saat membawakan acara, lalu ada praktek singkat dalam acara formal atau non-formal. Fungsinya agar setiap acara yang dijalankan bisa sesuai rencana yang telah disiapkan,
membuat semua tatanan acara menjadi tepat waktu, dan Master of Ceremony dapat lebih membawakan suasana yang baik selama acara dan membuat acara itu sukses. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Monik. Nama saya Monika Wangi Putri dan sekarang saya akan menjelaskan training public relation yang ketiga. Media relations dapat digambarkan sebagai interaksi yang dibangun oleh perusahaan dengan orang-orang yang bekerja di dalam media. Tujuan dari media relations adalah untuk memberikan informasi berupa pesan, berita, maupun cerita yang layak disampaikan mengenai perusahaan. Kami akan melakukan training berupa simulasi, pengiriman siaran pers, mengadakan konferensi pers, menjadi narasumber media, dan mengadakan special event. Tujuan dari media relations training adalah agar aplikan dapat memiliki hubungan yang baik dengan media dan menjaga citra perusahaan. Press release adalah informasi yang disampaikan public relations, organisasi atau perusahaan kepada pengelola media massa dalam bentuk berita supaya diterbitkan dalam media massa. Sebuah press release haruslah berisikan berita atau informasi yang bermanfaat. Kemudian ada konferensi pers. Konferensi pers adalah suatu acara khusus untuk memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita mengundang wartawan dan perwakilan media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Tujuan dari press release dan press conference training adalah agar aplikan dapat memberikan informasi kepada klien secara baik, benar dan sesuai fakta serta crowd management yang bagus, seperti tidak gugup di depan banyak orang saat berbicara atau yang disebut juga stage fright. Kemudian ada public relation. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak. Kami akan memberikan 6 prinsip dasar public relations, yaitu 1. Menyampaikan kebenaran. 2. Buktikan dengan tindakan. 3. Dengarkan pelanggan. 4. Persiapkan untuk hari esok. 5. Memberlakukan PR seakan-akan semua bagian perusahaan bergantung kepadanya. Dan 6. Bersikap tenang, sabar, dan memiliki rasa humor. Tujuan dari public relation training adalah agar aplikan dapat menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra baik dari publiknya. Kemudian ada service marketing. Service marketing merupakan suatu proses menciptakan dan menyampaikan jasa yang dibutuhkan konsumen atau pelanggan. Di sini kami akan mengajarkan cara untuk 1. Memberikan pelayanan yang terbaik. Konsumen yang puas akan terus menggunakan servis dari bisnis yang dijalankannya dan dampaknya pendapatan perusahaan pun terus meningkat. 2. Kualitas yang sebanding dengan harga. Menentukan harga yang tinggi atau rendah sebaiknya disesuaikan dengan jasa yang diberikan. 3. Mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini karena adanya teknologi akan membuat pelayanan yang diberikan semakin cepat. Dan yang terakhir, kinerja sumber daya manusia yang maksimal. Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena akan menawarkan jasa kepada konsumen. Jika kinerja mereka maksimal dan menarik perhatian konsumen, maka pendapatan perusahaan pun akan meningkat. Tujuan dari service marketing training ini adalah agar aplikan dapat menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah cara suatu penjual, dalam hal ini perusahaan, untuk memberikan informasi dan mempengaruhi publik untuk membeli produk atau jasa yang perusahaan jual. Di dalam komunikasi pemasaran terkandung branding dari produk yang akan dijual sekaligus citra dari perusahaan. Tujuan dari marketing communication adalah agar aplikan mengetahui cara menjalin hubungan dengan calon konsumen maupun konsumen agar tetap dalam satu perusahaan. Yang terakhir adalah target audience. Target audience adalah kelompok orang yang diharapkan menjadi pembeli produk. Cara mengidentifikasi target audience adalah dengan mempertimbangkan 1. Demografi. Beberapa contoh demografi meliputi umur, jenis kelamin, penghasilan, status pernikahan, pekerjaan atau industri, dan tingkat pendidikan. Kedua adalah lokasi, dan ketiga ada psikografi. Beberapa contoh psikografi adalah minat atau kegiatan dan sikap atau opini. Terdapat 2 elemen penting dari perilaku konsumen, yaitu 1. Proses pengambilan keputusan, dan 2. Kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa ekonomis. Selanjutnya ada reward ekstrinsik yang akan dijelaskan oleh Stefan. Seiring berjalannya waktu, kami sebagai tim HR pastinya mengevaluasi dan menilai kinerja dari setiap pegawai, dan kami telah memilih 1 pegawai flight attendant dengan kinerja yang sangat baik, yaitu Kristi. Dapat kita lihat bahwa Kristi memiliki banyak keunggulan dibanding flight attendant lainnya. Dia memiliki servis yang sangat baik yang dapat menguntungkan Himalaya Airlines dengan kinerjanya. Karena itu, kami memutuskan untuk memberikan reward untuk Kristi.
Secara singkat, reward terbagi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Pertama-tama, saya akan memberikan reward ekstrinsik bagi Kristi, yaitu dengan mendaftarkannya untuk mengikuti program liburan ke Bali selama 5 hari 4 malam. Kristi akan menginap di hotel berbintang 5, serta mendapat makanan enak setiap harinya. Seluruh biaya perjalanan akan ditanggung oleh perusahaan, karena Kristi juga telah memberikan banyak hal untuk perusahaan. Kemudian reward intrinsik akan diberikan oleh Stephanie. Selanjutnya, reward intrinsik yang akan diterima Kristi yaitu dengan menaikkan jabatannya menjadi leader di flight attendant yang akan ditugaskan sebagai penyalur informasi dari atasan dan memimpin seluruh tim flight attendant. Kristi juga akan mendapatkan sertifikat flight attendant terbaik sebagai penghargaan perusahaan terhadap Kristi atas pencapaiannya. Dengan kenaikan jabatannya dan penghargaan ini, ia akan memiliki rasa bangga dan senang dalam pekerjaannya. Selain itu, ia juga memiliki rasa tanggung jawab lebih sehingga ia akan bekerja keras dan lebih semangat untuk tidak mengecewakan perusahaan. Selanjutnya, untuk reward public relation akan dijelaskan oleh Kevin. Dalam bidang public relation, kami memilih Edward, umur 29 tahun, dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, dapat menemukan solusi dengan cepat, selalu menjalani tugas dengan tanggung jawab, mampu menjadi MC dengan kinerja yang mumpuni, serta berhasil meningkatkan penjualan tahun ini. Reward ekstrinsik yang akan saya berikan kepada Edward adalah berupa bonus 1 kali gaji dan juga mendapatkan fasilitas transportasi berupa mobil yang bensinnya juga akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini diberikan agar kami dapat terus menjaga semangat kerja Edward sepanjang masa dia bekerja, dan juga kami menginginkan Edward lebih percaya pada perusahaan kami untuk tetap terus bekerja untuk kami. Untuk reward intrinsiknya akan dibawakan oleh Moni. Intrinsic reward yang saya pilih untuk Edward adalah jenjang karir yang terbuka. Karena dari mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan public relation, aplikan dapat menekuni bidang pekerjaan yang lain juga dengan lebih mudah. Sekian dari kami Bapak Ibu untuk presentasi program training dan reward yang telah kami sampaikan. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya agar setiap program training ini yang akan kami adakan dapat berjalan lancar dan trainee kami dapat menjadi pegawai yang baik. Dan kami juga berharap reward yang kami berikan dapat menjadi motivasi bagi setiap pegawai. Terima kasih.